Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang siklus fertilisasi. Fertilisasi adalah proses penting dalam sistem reproduksi manusia yang berawalan dari pelepasan sel telur oleh ovium. Sel telur atau ovum merupakan sel reproduksi wanita yang membawa separuh materi genetik. Ovum hanya bisa dibuahi oleh satu sel sperma yang melalui proses yang disebut fertilisasi. Setelah ovum dilepaskan, ia akan melalui tuba falopi, yaitu saluran yang menghubungkan ovarium dengan rahim. Disinilah biasanya terjadi pertemuan antara ovum dan sperma. Tuba falopi menjadi tempat utama terjadinya pembuahan. Sementara itu, sperma adalah sel reproduksi pria yang membawa separuh materi genetik lainnya. Sperma memiliki enzim yang bernama hyaluronidase yang terletak di bagian kepala. Enzim ini membantu sperma untuk menembus zona pelosida, yaitu lapisan pelindungan yang menyelimuti ovum. Zona pelosida sendiri berfungsi sebagai pelindung dan penyaring. Ia hanya mengizinkan satu sperma untuk masuk agar tidak terjadi pembuahan ganda. Setelah satu sperma berhasil menembus zona pelosida, proses fertilisasi pun dimulai. Hasil dari penyatuan antara ovum dan sperma disebut zigot. Zigot adalah sel pertama dari individu baru yang membawa kombinasi gen dari ayah dan ibu. Zigot akan terus membelah dan berkembang. Zigot yang terus berkembang akan menjadi embrio. Embrio adalah tahap awal perkembangan manusia sebelum menjadi janin. Ia membawa seluruh informasi genetik dan terus mengalami pembelahan sel yang kompleks. Setelah beberapa hari, embrio akan sampai ke rahim dan menempel pada dinding rahim yang disebut endometrium. Endometrium merupakan lapisan dalam rahim yang telah dipersiapkan untuk menerima embrio. Disinilah proses implantasi terjadi, yang menjadi awal dari kehamilan. Rahim atau uterus adalah tempat embrio tumbuh menjadi janin selama masa kehamilan. Di bagian bawah rahim terdapat cervix, yaitu saluran yang menjaga rahim tetap tertutup, mencegah masuknya bakteri, dan melindungi janin selama proses kehamilan berlangsung. Proses menstruasi terdiri dari 4 fase utama: fase menstruasi, fase folikuler, fase ovulasi, dan fase luteal. Setiap fase memiliki peran penting dalam siklus reproduksi wanita, dimulai dari pendarahan, menstruasi, hingga persiapan tubuh untuk kemungkinan kehamilan. Yang pertama, fase menstruasi merupakan tahap pertama dan siklus menstruasi, ditandai dengan keluarnya darah dan vagina yang merupakan jaringan endometrium yang luruh. Biasanya berlangsung selama 4 hingga 6 hari. Selama fase ini, wanita dapat mengalami nyeri perut dan punggung akibat kontraksi rahim. 2. Fase folikuler dimulai pada hari pertama menstruasi dan berlangsung hingga ovulasi. Hormon perangsang folikel dilepaskan merangsang ovarium untuk memproduksi folikel yang mengandung sel telur. Dinding endometrium mulai menebal untuk mempersiapkan kemungkinan kehamilan. Pematangan sel telur berlangsung dan hanya satu sel telur yang biasanya akan matang sepenuhnya. 3. Fase ovulasi terjadi sekitar hari ke-14 dan siklus menstruasi pada wanita dengan siklus 28 hari. Folikul yang matang melepaskan sel telur ke saluran tuba, di mana pembuahan dapat terjadi. Sel telur hanya bertahan selama 24 jam jika tidak dibuahi. Masa ini adalah periode paling subur bagi wanita. 4. Fase luteal dimulai setelah ovulasi. Folikel yang kosong berubah menjadi corpus luteum. Corpus luteum memproduksi hormon progesteron dan estrogen untuk menebalkan dinding rahim. Jika tidak terjadi pembuahan, kadar hormon ini akan menurun, menyebabkan dinding rahim luruh dan memula kembali siklus menstruasi. Fase ini biasanya berlangsung sekitar 14 hari. Halo teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan proses gametogenesis. Gametogenesis dibagi berasal dari 2 kata, yaitu gamet dan genesis. Gamet berasal dari kata sel kelamin, sedangkan genesis adalah proses pembentukan. Nah, gametogenesis adalah proses pembentukan sel kelamin
Proses gametogenesis dibagi menjadi dua tahap. Ada spermatogenesis pada pria, sedangkan oogenesis pada perempuan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang gametogenesis pada laki-laki adalah spermatogenesis. Di sini berarti pembentukan sperma. Sperma di sini adalah kelamin jantan yang dimana terjadi pada testis, tepatnya pada bagian tubulus seminipulus. Nah, peristiwa ini diawali dari sebuah sel induk yang dinamakan dengan sel induk spermatogenium. Nah, jadi spermatogenium masih bersifat mitosis atau diploid. Jadi di sini masih sepasang kromosom. Setelah dari spermatogenium lanjut ke spermatosit primer yang dimana bersifat meiosis 1 masih bersifat diploid. Dari spermatosit primer lanjut ke spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Proses pembentukannya adalah meiosis kedua. Setelah dari sekunder lanjut kepada spermatid. Spermatid adalah sebuah sel haploid dengan setengah jumlah kromosom yang dihasilkan dari pembelahan meiosis kedua, spermatosit sekunder. Setelah dari spermatid lanjut ke spermatozoa. Spermatozoa adalah sebuah sperma matang yang siap membuahi ovum. Udah? Lanjut. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang gametogenesis pada manusia. Yang kedua ada peristiwa oogenesis. Peristiwa ini dimulai dari oogenium yang mengalami pembelahan mitosis dan menghasilkan oosit primer. Nah, oogenium dan oosit primer bersifat diploid. Oosit primer akan melanjutkan pembelahan meiosis 1 dan menghasilkan oosit sekunder dan satu sel lagi lebih kecil yaitu badan polar. Yang lebih kecil kita namakan badan polar 2. Nah, nantinya dari sebuah sel induk oogenium pada peristiwa oogenesis akan dihasilkan satu buah ovum yang fungsional.